wassalatu wassalamu ala asrafil wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dian Purnamasari SPD selaku Pamong Bimbingan dan Konseling. Yang terhormat rekan-rekan tim dari Bimbingan dan Konseling dan serta siswa dan siswi SMA Titian Teras Haji Abdurrahman Sayuti yang saya banggakan. Ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini guna menghadiri acara sosialisasi mengentaskan berita hoax yang terjadi di era 5.0 pada hari ini tanpa kekurangan apapun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita panjatkan sholawat serta salam yang senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang membimbing kita dari jalan kegelapan untuk menuju jalan terang benderang. Selanjutnya, izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Tiara Haliza selaku MC dalam acara sosialisasi yang akan kita laksanakan pada hari ini. Ibu serta siswa dan siswi yang berbahagia serta rekan-rekan yang saya banggakan, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan acara sosialisasi yang sedang berlangsung, dan acara selanjutnya kata sambutan dari Ibu Dian Purnamasari selaku Pamong Bimbingan Konseling. Kepada Bu Dian saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Ibu ucapkan terima kasih karena untuk siswa-siswi yang sudah hadir di ruangan ini untuk mengikuti sosialisasi yang akan dijelaskan oleh kakak PPL. Sebenarnya gini nak, tentang mengatasi berita hoax yang terjadi di era 5.0, stop hoax, sharing sebelum sharing. Dan itu kan sebenarnya harus kalian pahami karena banyak sekali di kalangan anak SMA yang menyebarkan berita hoax tanpa tahu kebenaran seperti apa. Ibu harapkan setelah kalian mengikuti sosialisasi ini, kalian bisa paham dan tahu mana sih berita hoax itu dan apa yang harus kita lakukan ketika kita mendengarkan berita hoax. Apakah harus kita sharing atau stop hanya di kalian saja. Gue harapkan nanti kalau memang ada yang dipertanyakan, silakan bertanya. Gue ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dian saya ucapkan. Acara selanjutnya kata sambutan dari Ketua Penyelenggara kepada Indah Permatasari saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesehatan dan untuk bisa hadir dan bertatap muka di dalam ruangan ini dalam rangka sosialisasi mengentaskan berita hoax yang terjadi di era 5.0. Selanjutnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara pada pagi hari ini. Saya selaku ketua penyelenggara acara ini ingin menyampaikan ucapan maaf dan lubuk hati yang paling dalam bila terdapat kekurangan selama acara ini berlangsung atau ada hal-hal yang sekiranya tidak berkenan di hati para hadirin semua. Mungkin itulah sedikit sambutan yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Indah Permatasari. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Muhammad Faik Afzal. Kepadanya saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akan saya bacakan secara muslim, bagi yang mohon menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul dalam kegiatan pada pagi hari ini. Kami memohon agar Engkau memberkahi setiap langkah yang kami ambil dalam rangka memperluas pengetahuan dan meningkatkan hubungan antar sosial kami. Ya Allah, berikanlah kami kebijaksanaan dan pemahaman yang mendalam dalam setiap diskusi dan presentasi yang akan kami lakukan. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana untuk mempererat tali persaudaraan dan membangun hubungan yang harmonis antara kami. Kami juga memohon agar Engkau melindungi kami dari segala gangguan dan hambatan yang mungkin muncul selama kegiatan ini berlangsung. Berikanlah kami kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi setiap tantangan yang kami hadapi. Ya Allah, kami berharap agar kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Faik Abza atas pembacaan doanya pada pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya, acara inti pada hari ini yaitu penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Suci Rahmadia dan Anissa Putri Jani. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini udah pada kenal kakak berdua di sini? Belum. Oke, perkenalkan terlebih dahulu. Kenalkan nama Kak Suci Rahmadia, biasa kakak dipanggil Kak Cici. Kakak salah satu mahasiswa magang di magang PK di sini. Kenalkan nama kakak Anissa Putri Jani, kakak biasanya dipanggil Kak Aca. Kakak juga salah satu mahasiswa magang kependidikan di SMA NT di antara ini. Nah, gimana nih kabar kalian hari ini? Nggak ada sakit kan? Karena kan berkumpulnya kita di sini nih untuk melakukan sosialisasi dan juga sharing session. Tadi yang udah dibilang sama kakaknya mengenai mengentaskan berita hoax yang terjadi di era 5.0. Nah, kalian ada yang tahu nggak apa itu hoax? Satu dong, angkat tangan. Angkat tangan, ayo. Ayo. Oke. Diri kan? Kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Aura dari kelas 12/3. Sini pendapat saya tentang apa itu hoax. Hoax adalah berita atau isu yang tersebar secara luas ataupun dari individu berkelompok yang tidak sesuai dengan fakta. Terima kasih. Mungkin ada pendapat lain. Ada pendapat lain? Ya, ada pendapat yang lain nggak Ada tentang pendapat lain hoax? nggak? Hoax itu apa? Secara singkatnya aja. Yang kelas 10? Ya, ayo, angkatlah tangannya. Pasti? Coba. Oke, kalau coba. Coba.
sebenar-benarnya. Dengan kata lain, hoax diartikan sebagai upaya memutarbalikkan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan akan tetapi tidak dapat diverifikasi nih kebenarannya. Benar menurut teman-teman seperti itu? Oke. Apakah di sini udah? Oke, dari pengertian di sini kakak mau nanya ada nggak kalian merasa pernah mendapatkan berita hoax? Sering. Siapa yang pernah jadi korban Berita hoax. berita hoax nih? Pagi sini rata-rata udah pernah kena berita hoax ya? Dari mana aja itu? Dari sekolah. Dari mulut ke mulut. Dari TP, oke. Berarti mostly kalian di sini tuh adalah sebagai korban. Ada yang pelakunya nggak nih? Oke, berarti tadi tentang pengertian hoax itu secara singkatnya aja, hoax itu adalah sebuah berita palsu yang fakta atau kebenarannya tidak bisa kita buktikan atau validitasnya atau faktual atau enggaknya itu nggak bisa kita buktikan. Biasanya berita hoax ini tuh isinya tuh hal-hal fakta yang udah diubah kebenarannya sama salah satu oknum. Mungkin seperti itu. Yang sekarang adalah masuk ke ciri-ciri hoax. Ciri-ciri yang pertama adalah sumber yang tidak dikenal atau tidak terpercaya. Nah, pasti di sini kalian kalau dengar berita hoax itu kadang dari mulut ke mulut, dari SMS atau media sosial dan sebagainya itu Nah, kadang itu kan itu tidak terpercaya. Apalagi kalau dari mulut ke mulut. Jangan terlalu percaya kalau dari mulut ke mulut. Dan di medsos juga nggak usah dipercaya kalau misalnya sumbernya yang tidak dikenal atau tidak terpercaya. Terus isi yang terlalu emosional atau berpihak. Nah di sini mungkin untuk menjatuhkan satu orang atau beberapa kelompok atau dia mau ngambil untung yang misalnya pakai dana gitu kan. Terus pola penyebar pesannya berantai dan berarti maksudnya gini. Kalau pesan kan pernah dapat pesan nggak? Yang kayak dapat 5 juta, 10 juta, pasti itu berantai kan? Itu pernah terbaca. Ya benar. Di Facebook. Kalau dari mulut ke mulut kan si A tahu, si B tahu, si C tahu, semuanya tahu ya. Sampai sekolah tahu. Sekolah tahu. Padahal kan itu bukan suatu yang kebenarannya kita nggak tahu itu benar atau enggak. Tadi yang kakak mau tanya nih tadi. Yang bilang ada penyebaran hoax dari SMA TNT tadi. Nah, ada contohnya gimana sih yang kakak mendengar? Ya, betul sih tadi. Ayo. Yang jadi korban nih. Jadi korban nih dari SMA TNT. Pagi-pagi soal subuh katanya gubernur dan datang-datang. Pagi bangun pagi soal subuh ke masjid dan datang-datang. Iya tahu. Datang ajudan 2, 3, 4 bu. Oh ini kan ke saya. Ini kayaknya lebih ke keluh kesah nih kan. Ini di depan sini ada yang mau ngasih contoh nggak? Ada contoh nggak? Angkasa. Kamu mau kasih contoh? Salah atau angkasa nih? Contoh nih, misalnya berita hoax yang sering tersebar di media merah, contoh misalnya. Bu, mereka mesum bu, mesum pacaran, tapi yang menyebarkan itu belum tentu kebenarannya jelas atau tidak. Misalnya ada juga yang bilang, oh, dia menerima sogokan, padahal beritanya belum jelas kan kayak gitu. Itu kan hoax kan? Wah, Sokno. Terus apa lagi? Misalnya
dimusuhin semuanya, satu angkatan musuhin. Padahal belum jelas dia mencuri atau tidak. Seperti itu. Gitu. Kamu juga mau nggak? Oke, terima kasih Bu Dian udah memberikan Tepuk contoh. tangan dong, Bu Dian. Nah, yang disebutkan dari Bu Dian tadi itu tuh masuk ke ciri yang nomor 2. Isi yang terlalu emosional atau berpihak. Masuk kan? Oke, masuk slide berikutnya. Oke. Nah, sebelum yang ada di sini, kakak mau nanya nih. Menurut kalian, dampak dari berita hoax itu apa? Satu-satu. Satu-satu. Oh, oke. Oke. Dari yang di depan ini ya. Merugikan orang lain kak, mendapat buruk, mencemarkan nama baik, memutus hubungan antara kedua belah pihak, terus mengakibatkan tidak percaya diri. Kamu mau nambahin nggak? Yang lain? Oke. Aku kelas 11 nih, kelas Kelas 11 11. sama kelas 10 nih kak. Iya, kelas 11 nih kamu. Menurut kamu dampak dari berita hoax itu apa? Hubungan pertemanan. Merusak hubungan pertemanan, boleh. Kamu? Ganti sama jawabannya. Kelas 10, kelas 10. Kelas 10. Kamu Lala. Hubungan silaturahmi akan terputus antara teman. Kita dulu kan. Benar nih ya. Benar nih ya. Berarti kayak dampak-dampak yang disebutin sama teman-teman tadi itu adalah benar ya. Dampaknya bisa tadi merusak hubungan sosial, yaitu tadi kalian silaturahmi bisa putus gara-gara hoax, terus kayak pencemaran nama baik. Nama baiknya jadi gak bagus nih, satu sekolah jadi taunya namanya jadi buruk kan gara-gara berita hoax yang gak tahu nih kebenarannya kayak gimana. Terus mengakibatkan ketidakpercayaan. Nah, karena berita hoax ini menyebarnya kemana-mana, contoh aja di dalam satu sekolah, mau orangnya nanti klarifikasi yang kebenarannya pun satu sekolah juga gak bakalan percaya karena mereka udah kemakan yang namanya berita hoax tadi. Nanti timbullah ketidakpercayaan dari teman-temannya. Terus meningkatkan tingkat kejahatan. Nah, ada yang tahu nggak itu maksudnya apa? Meningkatkan tingkat kejahatan. Ya, ayo. Apa? Kalau orang bilangnya dia punya harta banyak, nah itu bisa jadi punya harta banyak nih. Iya, iya. Itu iya, ya kan? Iya. Di paling atas. Benar banget. Bisa masuk. Penipuan, iya, sombong. Orang yang ngasih berita hoax dia punya uang miliaran rupiah, tahu-taunya nanti ditipu, taunya aslinya dia nggak punya uang. Iya, dia tahu. Di WA bilangnya kalau diklik ini. Bisa dapat 100 juta katanya. Kayaknya ibu penasaran ya. Pengalaman gitu. Nah, peluang bullying dan stigma di masyarakatnya. Orang yang menjadi korban dari berita hoax ini sangat-sangat tinggi untuk menjadi korban bullying di sekolahnya. Karena berita hoaxnya udah tersebar kemana-mana, terus berita hoax tentang dirinya benar-benar jelek, itu ngebikin dia mungkin di mata orang dia tuh terlihatnya jadi jelek banget. Jelek, salah, Oke. gak baik. Oke, bisa terkucilkan. Bisa dikucilkan. Terus apa lagi nih? Apa? Gak Intimidasi. Ya, nanti ngebuat anaknya jadi anak yang antisosial, yang takut untuk berteman, yang takut untuk berpendapat. Tadi apa? Introvert. Jadi anak yang introvert nanti. Dan juga bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya mungkin dia bisa langsung melakukan pembunuhan diri. Nah, Bisa sampai bunuh diri, self harm. Itu adalah dampak hoax. apa? Ya, barcode di tangan itu. Ada yang pernah nggak ngelakuin itu? Alhamdulillah. Lanjut ya. Oke, menurut teman-teman di sini, di mana penyebaran hoax yang sering terjadi? Sosial media,
terbesar. Siapa yang sering itu kirim pesannya? Iya, banyak orang tuanya tuh. Bisa gratis. Bisa gratis. Punya gratis. Terus sudah itu ada lagi dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Hah? Kalau di sosial media mana nih yang penyebarannya itu tuh paling tinggi banget? Sekarang TikTok. Twitter, Ya, boleh. boleh. YouTube juga banyak nih tau. Soalnya lebih kencang Twitter atau Facebook. TikTok. Oh, bilangnya pihaknya ke TikTok, Ca. Dia pihaknya lebih ke TikTok. Sebenarnya emang banyak kan di sosial media tuh kayak TikTok, Twitter, terus Facebook, di Instagram, YouTube. Sebenarnya itu adalah hal-hal yang nggak bisa kita kontrol karena itu penyebarannya udah sangat-sangat banyak di Indonesia. Betul. Nanti kita buka sama kayaknya Kak Caya, Kak. Ada. Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, 60% orang Indonesia terpapar berita hoax yang mengakses dan berkomunikasi melalui dunia maya. Dan hanya 40% yang mampu mengendalikan hoax. Mengenali hoax. Maaf ya. Dan 60%-nya ini tuh setengahnya adalah orang dewasa. Setengah dari 60% itu adalah jumlah dari orang dewasa. Misalnya kayak ibu-ibu, bapak-bapak itu adalah orang-orang yang sangat-sangat sering terpapar berita hoax. Dan setengahnya adalah anak muda kayak kalian. Bahkan ada lagi yang masih kecil kayak anak SD, SMP, itu udah terpapar berita hoax sekarang. Nanti kita Oke, lanjut. Sebenarnya kalian tahu gak sih apa tujuan dari orang menyebarkan berita hoax itu? Oke, tujuan angkat tangan. Ya, angkat tangan. Apa tujuan dari orang menyebarkan berita hoax? Apa yang tadi belum? Yasa, oke, boleh Yasa. Ayo, Yasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini menurut saya biasanya tujuan orang menyebar hoax itu biasanya untuk kepentingan pribadi personal gitu Pak. Jadi itu biasanya semisal nih suatu instansi ataupun orang menyebarkan berita hoax ke halayak umum, semisal kayak misal kita ambil harga cabai, misal suatu orang nih kayak ngasih berita hoax gitu, ngasih berita hoax dipublis ke sosial media tentang harga cabai, misal harga cabai bulan ini 50.000. Nah, si orang ini ngasih berita ke dunia ke sosial media kalau misalnya bulan depan tuh harga cabai bakal turun drastis sampai 20.000. Makasih Yasa. Oke, Thank you, Yasa. pendapat lain ada nggak? Ada nggak pendapat lain selain Yasa? Selain untuk Oke. kepribadian sendiri. Boleh, Raffi boleh. Kalau yang Yasa tadi untuk kepentingan pribadi. Yang kedua menurut saya untuk memihak suatu individu atau kelompok, misalnya seperti yang sedang hangat sekarang, seperti pemilu presiden. Bisa saja orang menyebarkan hoax untuk menjatuhkan salah satu capres dan cawapresnya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Raffi. Yang lainnya kakak mau dengar kayak kelas 10 di Apa kelas sebenarnya? Ayo, Udah kekenyangan itu gak makan kue. Iya, kayaknya. Ada pemilu kayaknya nih ya. Oke, kakak mau dengar dari suara Akasa. Menurut Akasa tujuannya kayak Apa tujuan orang itu Akasa dari berita hoax? Akasa udah pernah di lombannya nggak? Akasa udah pernah di kampanye ada satu lagi. Akasa apa sih tujuan pelaku itu? Gak apa-apa, kalau lombannya gak bakal. Oke lah.
kelompok. Sebenarnya dua-duanya benar, kata Angkasa tadi juga benar. Karena tujuan dari orang menyebarkan hoax itu tentunya ya bukan ke arah positif ya. Tujuannya pasti ya untuk membuat kekacauan, untuk membuat gelisah, untuk menebarkan rasa benci, terus untuk banyak hal lagi yang mereka lakukan tujuannya. Kayak tadi untuk menyudutkan suatu kelompok. Indonesia banyak etnis, Indonesia banyak ras, Indonesia punya banyak agama, dan topik tentang agama ini paling banyak juga terjadi berita-berita hoax yang nanti nimbulin apa? Nimbulin war antara agama, nanti malah timbulnya kita malah berantem sama agama lain, kita malah berantem sama etnis lain. Itu adalah tujuan-tujuan dari mereka yang membuat ini. Yang penting kita ini hal-hal ini nantinya bakal kacau. Mereka senang kalau misalnya situasinya jadi kacau. Yang tadi yang dari yang katanya gubernur datang itu anggap aja untuk kalian sebab pagi dan sholat subuh cepat. Ya kali ya kali ya sudah kalau memecahkan apa? Itu menghilangkan Ya benar. Ada takut, jadi takut ayah, kota bohong. Sekali kita nggak bohong ternyata jadi anak. Jadi jangan. Oke, di depan ini ada contoh dari berita hoax. Ya, kayaknya itu ada dari Facebook, dari WhatsApp, terus dari mana lagi itu? Internet itu dari internet. Pokoknya dari lebih banyak ini dari sosial media. WA, iya benar tadi WA, grup keluarga. Mungkin kalau kalian ada berita-berita hoax yang dimasukkan sama mama papanya ke grup keluarga, kalian nggak apa-apa kok buat ingatin, walaupun orang tua emang kalau diingetin suka nyolot duluan kan. Tapi nggak apa-apa, yang penting kalian udah nyebarin berita yang benar gitu loh. Kasihan nanti orang tuanya terus-terusan terpapar berita hoax. Iya benar. Oke, yang tadi kakak suruh bertanya jawab. Tolong angkat tangannya. Ada sedikit reward dari kakak sini. Kami. Maju dong. Rapi. Rangga. Yosa. Yosa maju. Gak usah dilihat dari nilai ya. Biar nilai dan bentuknya. Oke, pilih mau mana di sini? Iya. Maju. Oh, fotoin boleh. Angkat fotoin nggak? Belum. Angkat pertanyaan jawab. Belum. Boleh 10. Ayo. Sini yang fotokan kami semua. Ayo maju ke depan. Ambil. Ambil yang mana? Satu. Sama di isinya. Tak kotak ini sama aja. Kamu satu lagi yang untuk belakang. Ayo kaca. Ini tolong galang sama angkasa di sini ya kan.
bertanya? Ya, jadi. Ya, Bapak. Kalau dalam masalah hoax enggak, Bapak menanya apa? kami bahas yang tentang masalah pemilu sekarang nih. Kalau misalnya calon presiden itu kan tergantung per daerah, pasti harus ada pro kontra per daerahnya. Pasti ada daerah yang dukung, lebih dukung ke capres nomor berapa gitu. Nah, kalau misalnya antar daerah itu saling menyebarkan hoax, kalau antar daerah sudah saling menyebarkan hoax, nah gimana nggak kira-kira cara penyelesaian dalam masyarakat? Jadi biar masyarakat itu tetap bisa netral dan bisa menilai para capres itu sesuai dengan kinerja mereka, sesuai dengan kampanye mereka yang baik dan benar. Nah, tapi tidak terpengaruh dengan hoax gitu. Oke, terima kasih Jadi. Oke, kalau teman lain ada lagi yang bertanya? Sebelum ada. Oke, silakan. Ya, boleh. Nanti baru kamu saya. Apa namanya? Baik. Perkenalkan, nama saya Saltorani. Saya ingin bertanya, nah Kak, kan tadi katanya kayak jadi jangan terpengaruh berita-berita palsu gitu nah, kayak misalnya tuh kita harus nyari informasi yang terpercaya. Tapi tuh kami tuh ada yang gitu nah beritanya itu, contohnya tuh kayak di TikTok. Jadi kayak dari akunnya tuh emang kayak benar real dan kayak bisa kita percaya. Tapi ternyata setelah kita tengok lagi berita yang dikasih tahu itu ternyata itu hoax Kak. Jadi itu kayak mana? Oke, terima kasih. Oke, Pak Im mau bertanya nih. Jadi Kak, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Muhammad Firza. Kak, jadi mungkin tentang hoax. Kalau misalnya kita sudah terlanjur kemakan hoax, kira-kira kita harus gimana? Oke, ada 3 orang nih yang bertanya. Kakak akan menjawab. Minum dulu, oke. Tunggu kakaknya minum sebentar ya. Oke, kakak mau jawab pertanyaan dari Jadi. Bagaimana sih Kak caranya agar anggap aja dua partai tidak saling kayak tidak bermusuhan gitu kan, dan berpihak dengan pilihannya sendiri gitu, bukan dari dengar-dengar dari kata-kata orang. Kalau untuk ini kakak susah untuk jelasin karena kita nih juga masyarakat kan, kita juga kadang tuh mendengar berita-berita yang tidak mengenakan tentang suatu pemilihan pemilu gitu. Jadi ini sebenarnya tergantung lagi dengan diri kita sendiri. Bagaimana cara kita menyikapi berita hoax itu, bagaimana kita cari sumbernya, dan bagaimana lagi cara kita untuk memilah nih, apakah ini benar, apakah ini tidak, itu. Karena apa? Pilihan kita itu tanggung jawab kita lagi. Kita milih si A. Kalau si A terpilih, ya berarti tanggung jawab kita. Kalau misalnya ada yang nggak enaknya, ya berarti itu tanggung jawab dari kita lagi, karena kita yang pilih. Jadi kakak nggak bisa untuk kayak itu tuh, karena itu tergantung diri pribadi masing-masing lagi, tergantung diri pada masyarakat itu lagi. Oke, jadi terima kasih. Lanjut ke Aca. Oke, jadi kakak bakal menjawab di pertanyaan dari sahabat tadi. Dimana kalau misalnya nemu portal berita atau di TikTok atau di platform media sosial manapun, dia itu adalah platform besar atau portal besar yang harusnya adalah udah terpercaya gitu kan. Nah, dimana dia malah bikin berita hoax. Oke. Di Indonesia itu kita punya sekitar 30.000 portal berita. Dan yang baru terverifikasi itu sekitar 300-an. Berarti lebihnya portal berita di Indonesia itu masih dalam tahap ilegal ya kan. Sedangkan mungkin kalian tahu kayak portal berita besar internasional kayak CNN, mungkin kayak Kompas atau segitunya, mereka juga pernah masukin berita-berita yang sebenarnya hoax gitu. Apalagi CNN. CNN itu barusan atau bukan barusan ya, mungkin dari minggu-minggu ini ada membuat berita besar tentang kakak menyinggung tentang Palestina dan Israel, di mana CNN adalah portal besar, berita besar gitu kan, di mana mereka membuat hoax yang dipercaya sama orang. Nah, kalau misalnya ditanya gimana tuh Kak kalau misalnya portal besar kok malah
berita hoax gitu. Nah, kalian kan bisa kan baca di depan yaitu stop hoax, saring sebelum sharing. Nah, walaupun mereka itu adalah portal besar, walaupun CNN adalah portal besar, Metro TV adalah portal-portal yang besar, balik lagi ke kita itu adalah kita harus saring sebelum kita sharing ke orang lain. Oke, portal besar pun bisa yang namanya human error. Mereka bisa error, mereka bisa kayak ngambil berita yang mereka kadang nggak tahu juga gitu loh. Karena walaupun mereka portal besar itu nggak menjamin kalau verifikasi yang mereka kasih itu adalah terpercaya. Jadi balik lagi ke kita, balik lagi ke individu kita harus saring dulu apa yang kita dapat, kita harus saring dulu apa yang kita temukan di media sosial. Kalau misalnya kalian lihat judul-judulnya udah mulai kontroversial, kalian udah lihat judulnya kontroversial, clickbait, itu kalian harus saring dulu sebelum kalian percaya. Walaupun itu nanti beritanya berasal dari portal berita besar sekalipun yang centang biru atau berita internasional, kalian harus saring dulu. Kalian harus cari dulu kebenarannya. Kalian baca dari portal lain, kalian cari lagi di media sosial lain tentang kebenarannya. Jangan kalian jangan diambil mentah-mentah gitu loh. Jangan diambil mentah-mentah tentang apa yang ditulis berita tuh. Jadi kayak karena berita ini berasal dari centang biru, beritanya berasal dari content creator yang misalnya kayak punya 10 juta viewers, atau nanti kalian gak saring-saring lagi, kalian percaya-percaya aja karena yang ngomong adalah orang gede gitu loh, orang yang punya impact gede di dalam media sosial atau portal-portal berita besar itu ya. Makanya Raka tadi bilang kalian harus saring dulu sebelum kalian sharing. Dari itu kalian balik lagi ke individunya, karena kita nggak bisa kontrol apa yang diberitakan sama portal itu, karena portal besar itu punya reporter yang banyak, punya jurnalis yang banyak, yang nulis berita juga banyak. Jadi balik lagi ke individunya. Kalau kalian temuin judul-judulnya udah kontroversial, judulnya udah clickbait, judulnya udah kayak berpihak pada satu orang atau udah mulai menjelekkan, kalian harus saring dulu, harus cari dulu kebenarannya. Mungkin itu yang bisa Kakak jawab. Dan kakak juga bilang, kadang itu kelas 10-11 dengan berita dari kakak kelas 12, sering nggak? Jawab aja. Jawab aja. Coba lihat kakak-kakaknya. Oke, biarpun ya guys, kalau mas kelas 10-11 dan kelas 12 juga, biarpun mereka punya hak yang tinggi, punya validitas yang tinggi, jangan terlalu percaya. Tetap saring sebelum sharing. Ada juga Kak Dobes tadi kan mungkin dengar dari omongan yang tidak dapat dipercaya juga, tapi dia langsung sharing aja gitu. Karena kayak gitu kan? Oh, sering kayak gitu. Yang kayak gitu malah kita hapuskan. Karena terkadang hal yang seperti itu dapat merugikan kita masing-masing. Contoh kayak yang tadi itu, kita harus bangun subuh, harus sholat subuhnya tepat waktu, yang sebenarnya bisa molor dikit harus tepat waktu. Mungkin kan. Dan kalau mungkin bisa masuk kampus, ini enggak dulu, siap-siap dulu lama mungkin, kan kita nggak tahu. Setiap pribadi kan punya waktu untuk siap-siapnya masing-masing. Ada mungkin yang sejam harus siap-siap. Nah, dan itu juga menimbulkan nanti besok-besok kalau misalnya ada berita lagi dia nggak percaya, enggak ngotak, enggak bohong, nanti kayak kemarin nggak ini yang nggak valid. Nanti pas ternyata kita nggak percaya, ternyata tiba-tiba orangnya datang gimana? Makanya kali saring sebelum sharing. Atau tuh waktu kelas 10 kalian baru masuk, terus kakak-kakaknya bilang kayak, oh guru itu ngajarnya kejam, guru itu ngajarnya nggak benar gini gitu, dan kalian udah kemakan hoax, kalian udah kemakan ketakutan sendiri. Tiap ketemu gurunya malah kalian kayak kabur, kalian nggak berani buat melihat gurunya. Itu kan artinya kita belum tahu ya, kita belum tahu kebenarannya kayak gimana. Kalian juga belum mencoba untuk belajar sama bapak itu atau ibu itu, tapi kan udah makan hoax sendiri. Jadi itu nggak boleh ya. Mungkin kakak-kakaknya nih, kalau misalnya adik-adiknya yang mungkin baru lagi kelas 10, besok ada lagi yang kelas 10-nya
jangan ngasih pendapat kalian atau kata-kata kalian yang menjurusnya ke hoax. Mana tahu kayak gurunya nggak kayak gitu, mungkin gurunya waktu itu bad mood doang sehari, terus kelihatannya kayak kejamnya setahun gitu. Jadi kalian harus benar-benar saring dulu sebelum sharing dia, ya Sa? Sebenarnya hoax ini kata serapan atau emang dari bahasa Indonesia? Kata hoax itu adalah kata serapan dari bahasa Inggris yang berarti berita palsu atau kebohongan, berita bohong. Oke, sebelum lanjut pertanyaan dari Faik, kakak mempunyai jargon nih dari acara sosialisasi kita. Ada itu jargon kita, stop hoax, saring sebelum sharing. Oke? Mengerti? Oke, kita coba ya. Stop hoax, saring sebelum sharing. Oke, kurang semangat. Boleh kita lagi? Stop hoax, saring sebelum sharing. Oke, terima kasih semuanya. Oke, Kak, lanjut. Pertanyaan yang ketiga dari Faik. Siapa yang mau jawab? Oke, sebelum masuk ke pertanyaan Faik, kakak mau tanya dulu ke Faik nih. Kan katanya kamu lagi makan hoax nih. Kalau kamu udah kamu sharing dulu lah ke teman-teman kamu yang lain. Udah terlanjur aku. Kalau kami ya, kami mengikuti moto dari ini yaitu saling sebelum sharing. Jadi kami mencari tahu di dalam atau bahkan stop hoax itu hanya di kami. Di sini kakak mau kasih dua pendapat. Ketika yang belum di-sharing sama yang sudah di-sharing. Oke, kalau kalian udah menerima berita hoax tapi belum di-sharing, udah, maka di kalian aja. Jangan di-sharing lagi, keep di kalian sendiri. Jangan kalian menggunakan apa? Kan nanti kakak dulu dua pendapat. Sabar agak. Nah, kalau yang belum di-sharing kalian makan aja di kalian atau misalnya dapat pesan terusan dari mama, dapat dana misalnya gitu kan dari bantuan ini, udah kalian dari kalian aja, kalian gak usah share lagi di tempat lain. Habisnya di kalian aja, jangan kalian tambah lagi korban, cukup kalian aja jadi korban. Oke Kak, lanjut Kak. Yang sudah di-sharing, kalau kayak udah terlanjur di-sharing kayak mana Kak? Kalau misalnya kalian udah terlanjur nih sharing ke teman, tapi kalian udah tahu kebenarannya kayak gimana. Nah, yang bisa kalian lakuin adalah introspeksi diri kalian lagi untuk untuk kebenaran berikutnya. Jadi maksudnya introspeksi di sini adalah yang itu adalah kalian jadiin pelajaran. Faik jadiin pelajaran. Jangan lagi nanti ke depannya kalau ada teman lagi yang ngasih berita hoax, kalau ada lagi teman-temannya yang bilang, ada cerita ini, gini, Faik langsung tuh kayak chat temennya, aku punya ini gitu. Mungkin kayak habis di sana aja, habis dari situ Faik bisa belajar nih. Oke, kalau misalnya aku langsung sharing tapi nggak ada kebenarannya, berarti aku salah. Di sana Faik bisa membatasi diri sendiri. Faik bisa coba kayak belajar cari faktor-faktornya kayak gimana sih kalau berita yang hoax tuh ciri-cirinya kayak gimana sih. Kan tadi Faik udah lihat kan ciri-cirinya. Sekarang Faik udah bisa kayak ngebedain nih berita hoax yang mana, berita yang fakta yang gimana. Nanti setelah ini kalau Faik nemu lagi, kalau Faik diceritain lagi sama teman-temannya kayak ada berita hoax, Faik keep sendiri, nggak usah di-sharing ke orang lain. Faik belajar dari kesalahan yang lalu, karena bisa aja yang kita sharing itu jadi jadi bom untuk kita sendiri. Nanti kalau misalnya yang kita sharing itu nggak benar, yang kita sharing ke orang itu adalah suatu kesalahan, Faik bisa kenalan nama baik, ada UITE-nya. Jadi mulai dari sekarang kalau apapun kalian dapat, kalian harus sharing dulu. Jangan di-sharing aja gitu. Walaupun ke tempat dekat, kalian harus tetap sharing dulu beritanya. Mungkin kalau misalnya kalau misalnya udah terlanjur kemakan Kak, ya udah. Kalau udah terlanjur kemakan, buat kedepannya jangan diulangi lagi.
harus ada yang namanya redemption apa? Kalau misalnya kan itu dari kita kan kak yang pemakannya. Kalau dari orang tua kak, orang dewasa gitu kak, kak. Sama ya. Sama aja intinya. Ya kan dari kalau kita nih orang tua kita nih nggak tahu kak, ini hoax. Gitu, kan. Kamu ingatin, Ingatin. tergantung kamu aja lah. Kayak tadi ingatin kalau Tergantung kalau orang tuanya kayak gimana. kakak nggak bisa nangkepin. Tapi ada orang tua yang biasanya lemah lembut, kakak suruh, mak ini hoax, gak usah percaya. Ini kalau nggak sakit hati gimana? Ya ingatin aja kayak mak ini nih hoax loh gitu, beritanya nggak benar. Jadi nggak usah Jadi ngomong ngomong kayak apa? gitu. Kalau misalnya mamanya tetap nyolot kayak benar kok gitu, ya udah kan gimana berdiri kalian sendiri. Berarti orang tua itu kan sebenarnya mereka udah dewasa ya. Seharusnya mereka juga sebenarnya udah tahu, tapi karena misalnya emang kayak generasi sekarang tuh hoaxnya benar-benar yang cepet banget, mungkin dari mulut ke mulut, dari WA ke WA, itu bikin orang tua kita jadi kayak pemakan tiap hari. Makanya sih kalau di grup keluarga kalian tuh banyak banget orang tua kalian yang nyebarin hoax tentang BBM lah, tentang apa, harga cabai naik katanya. Hal kayak gitu kan, kayak hal sekecil itu. Kalau kamu bisa ngomong ke orang tua, ya mungkin baik-baik, jangan langsung kayak ditutap-tutap bilang itu hoax. Tapi kayak ceritain sama mama, mak aku nemu berita yang benar, kamu cari dulu berita kebenaran beritanya, kamu cari dulu di platform yang benar-benar terpercaya, yang benar-benar kamu udah udah kamu pastiin itu adalah benar. Baru kamu kasih lihat, kamu kasih aja linknya ke mama kamu. Sebenarnya yang benar itu kayak gini loh, ma. Yang mama dapetin itu tuh adalah berita yang salah gitu loh. Itu kalau misalnya dari Pak sendiri kayak gitu. Kalau dari orang tua, ya gimana pinternya kamu ngomong aja ke orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya tipe lemah lembut, ya mungkin secara lemah lembut. Kalau misalnya yang tegas, kamu juga harus ingatin secara tegas gitu loh. Apalagi kan kalian hampir jarang kan ketemu orang tua. Kayak anak kalian tinggalnya di sini. Jadi kayak paling kan telepon apa? Telepon atau video call gitu. Ya yang saya salah. Indikasi berita itu tuh hoax dari mana kayak misalnya kalau misalnya nih ada orang yang nyebarin pandangan dia tuh Pandangan dia tentang orang. pandangan lebih ke POV perkiraan dia ke depannya gitu kayak misalnya kan yang waktu tahun 2012 kan katanya 2012 bakal kiamat itu kan kayak itu tuh kan perkiraan orang kan maksudnya itu perkiraan suku tertentu yang waktu itu mengira kalau misalnya 2012 itu bakal ada kiamat. Nah itu validasi beritanya kan otomatis belum ada kan karena cuma suku itu yang mengejar kalau misalnya 2012 itu kiamat. Nah indikasi di berita itu hoax dari kapan? Identifikasinya. Apa? Indikasi berita itu jadi hoax lah. Sedangkan faktanya tidak ada, jawabannya tidak. Maaf sebelumnya, di sini ada yang oke. Kalau dalam agama, maaf ya kalau misalnya terkena itu ya. Kalau dalam agama kakak, agama kita Islam, ya sama-sama lah. Yang paling kita percayain apa? Yang ada di dunia apa? Al-Quran. Jadi kalau dalam umat Islam tidak mungkin pedoman kita Al-Quran. Kan udah diomongin dari dulu pedoman kita Al-Quran. Jadi kalau kakak dalam pandangan kakak nggak percaya itu. Karena apa? Dalam Al-Quran bilang tidak ada yang tahu hari kiamat itu kapan. Tidak ada yang bisa mencetuskan hari kiamat itu hari tanggal apa kita kan nggak tahu. Cuman yang di Al-Quran cuma bilang kalau hari kiamat itu bakalan begini, bakalan begitu, ada tanda-tandanya. Tapi kalau di kita yang dari orang yang ngomong itu mungkin dia tuh punya kayak kelebihan, misalnya bisa nino itu, tapi kan tidak bisa tervalidasi karena cuma dia bisa merasa, kita kan tidak bisa merasa, dia bisa merasa. Jadi jadinya itu kan jadinya hoax. Iya hoax. Nah, sebelum itu terjadi hoax itu apa indikasinya itu jadi hoax? Ya, jadi bisa percaya sama orang-orang lain gitu Kak.
karena kepercayaan. Bukan kepercayaan misalkan tuh semuanya tuh kayak percaya tentang hal itu gitu. Nah, karena dia mungkin ngomongnya lebih pandai atau dia bilang oh pandangan saya udah kalau kayak gini. Jadi orang tuh percaya atau tulisan. Contoh ya, mana yang hoax? Ya, nah misalnya gini, info penting. Mana ya? Ya ada, misalnya ini, link. Misalnya ini link dari mana tadi yang ada centang birunya? Ada dari centang birunya. Ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat lagi, kita sidik lagi, kalau bisa biasa dari centang biru, bisa kalian percaya nggak? Iya, percaya dari yang Rata-rata percaya bukan? kalau centang biru Centang biru biasa percaya. Nah, ulang lagi dari pembahasan dari Kak Aca tadi, terkadang yang centang biru pun juga kadang menyebarin hoax. Karena itu tuh yang bikin dia bisa sebar itu ya, mungkin contoh kayak kalian, mungkin dia kakak kelas 12. Jadi mungkin kakak kelas 12 udah berapa tahun di sini Kak. Jadi kamu percaya aja. Mungkin bisa. Nah, mungkin kalau ada internet, karena dia udah centang biru Kak, udah banyak berita-berita yang terkenal gara-gara dia. Jadi kalian percaya. Kalau yang dalam kiam itu mungkin karena disebarkan dalam TV. Jadi orang pada banyak percaya karena mereka itu tergantung penyebarannya lagi, karena itu percaya. Ya kan ada itu kan. Itu tergantung lagi pelopornya ya Kak Aca. Dan tergantung lagi mungkin kalian lagi mau percaya atau enggak. Sebenarnya berita itu waktu itu bisa dipercaya banget sama orang, bisa benar-benar kayak kesebar luas. Itu kan karena ada suatu suku yang namanya suku Maya ya kalau nggak salah. Itu mereka sebenarnya pada saat itu mereka punya bukti katanya. Mereka memperlihatkan suatu bukti di mana katanya 2012 ini bakalan ada mereka nggak ada ngomong kayak kiamat sebenarnya, yaitu kayak ada bencana besar yang bakal hancurin dunia ini katanya juga. Nah hal-hal kayak gitu yang berasal dari suku Maya itu diperkuatlah oleh artis-artis atau banyak banget kayak ada malah pengacara-pengacara yang ikut membuka suara tentang hal ini. Dimana karena hal ini udah dibuka oleh yang pertama mereka punya bukti yang dibilang waktu 2012 kita percayanya konkret tuh bukti yang dia punya. Nah dimana setelah itu orang-orang percaya, artis-artis pun ikut-ikutan buat upload, artis-artis pun ikutan buat speak up juga. Oh iya kita juga kiamat, kita harus tobat gitu. Banyak muncul ustaz-ustaz baru yang menyuarakan hal itu, artis-artis yang mulai agamis di saat itu. Di tahun 2012 banyak banget artis-artis tuh yang jadi agamis banget, yang tiba-tiba pakai jilbab terus speak up tentang ini. Hal itu yang bikin kayak indikasi orang percaya itu adalah karena hal-hal seperti itu, karena suku itu dan juga karena orang-orang yang punya impact ini ikut kayak menyebarluaskan. Itulah yang bikin kayak nah waktu 2012 itu juga ada film sampai dibikin film ya. Dimana itu jadi kayak kayak sebuah hal yang kayak oh yaudah ini adalah film terakhir kita di 2012 kayaknya. Jadi setelah itu kita udah habis, gak ada lagi, karena ya udah yang menyebarkan itu tuh gak cuma dari kalangan bawah doang, gak cuma orang-orang biasa, ya artis juga ikut nyebarin, tokoh-tokoh pemuka agama, gak cuma agama Islam doang yang ikut nyebarin, kayak agama-agama lain juga ikut menyebarkan, artis-artis sampai dibikin film. Itu mungkin indikasi yang bikin orang-orang tuh benar-benar percaya sama berita itu. Mungkin itu yang bisa kakak tambahin. Contohnya juga ini, yang cewek-cewek. Kakak mau nanya cewek-cewek ini, kalian pernah nggak kemakan iklan dari selebgram itu tentang make up, skincare? Pernah nggak sih? Ya, Tasya ngerasa ya. Benar-benar. Nah, itu juga itu mungkin indikasinya mungkin yang indikasinya Tasya. Jadi baru itu terkenal. Karena Tasya itu kan udah yang paling bagus lah kalau dalam merekomendasikan skincare, make up gitu. Padahal kan setiap muka orang kan berbeda-beda. Biarpun Tasya pun kalau muka kita nggak bagus gimana? Nah, kan bisa juga. Itu sih indikasi yang paling besar itu karena media karena orang itu udah percaya sama satu orang gitu. Nah, kalau udah Tasya approve berarti bagus. Nah, contohnya itu, ya kan? Oke, Kak, ya, udah, tolong Kak, karena
Baik, terima kasih kepada Kak Asya dan Kak Cici yang telah membawakan materi kita pada pagi hari ini, sosialisasi tentang mengentaskan berita hoax yang terjadi di era 5.0. Oke, sebelum menutup acara ini, kakak ingin teman-teman yang tadi menjawab maju ke depan. Bertanya dan menjawab tadi. Yang bertanya lagi nggak tadi? Yang di sesi kedua. Sesi pertama. Sesi kedua. Oke, silakan. Satu lagi Yosa tadi juga masih ada. Yosa, Faik. Faik, Rangga tadi juga maju. Rangga lagi apa? Oke. Yosa, Faik, Rangga. Oke, ambil ini. Ambil hadiahnya. Ayo kemudian kita foto bu. Ayo foto bu. Oke, kita ambil dokumentasi dulu bersama kemudian reward dari kakak-kakak kepada teman-teman yang sudah menjawab dan memberi pertanyaan. Ibu materi masuk. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Selanjutnya kakak ingin satu cewek satu cowok untuk menarik kesimpulan dari materi hari ini. Ayo, siapa yang berani? Kelas 10, ayo. Ayo silakan. Siswi. Wahyu. Oke. Boleh dari siapa dulu? Galak. Oke, silakan Galak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galak Bagi Bukta akan menarik kesimpulan tentang hoax tadi. Jadi kita dapat menyimpulkan tentang hoax tadi bahwa dalam setiap melakukan suatu hal atau kegiatan yang mau kita lakukan, kita harus berpikir lebih matang lagi. Jadi lebih tepatnya yaitu saring sebelum sharing pada orang lain agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kepada diri kita sendiri. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada selanjutnya pada Fauzan. Boleh silakan. Ambil hadiahnya dulu. Jadi memperkenalkan diri, mohon sahabat besar dan sahabat besar dari kelas 11 MIPA 5, 12 sampai 5. Sini saya akan menyimpulkan hasil sosialisasi yang diadakan oleh kakak magang Unjang. Di sini saya akan menyimpulkan secara garis besar, yaitu mulai dari pengertian hoax yang kita simpulkan yang merupakan berita palsu, dan kita simpulkan dari bidang dampak apa saja yang ditimbulkan dari
penyebaran hoax, yaitu merugikan orang lain dan menjatuhkan orang lain, serta yang lain yang dijelaskan oleh Rafiura tadi. Setelah itu, apa saja langkah-langkah dan sebagai korban dan pelaku dalam menyikapi hoax yang sering tersebar di sekitar kita, dengan yang disampaikan oleh kakak tadi, yaitu dengan sesuai dengan moto kita pada pagi ini, sosialisasi ini adalah sharing sebelum sharing, saring sebelum sharing. Artinya yaitu kita selalu menyaring apa saja yang salah, apa saja yang benar, sebelum kita men-sharing kembali kepada teman kita atau keluarga terdekat kita. Jika itu benar, maka kita saring, maka kita sharing. Jika itu salah, maka kita akan saring. Bagi saya itu hoax mempunyai dampak yang sangat besar, yaitu bagi negara kita sendiri, itu dapat mengubah ideologi dan perpecahan bangsa kita akan menjadi berubah. Oke, terima kasih kepada siswa. Oh, Amin, Wakil Presiden Universitas. Amin. Oke, terima kasih kepada Galang dan Iksan. Oke, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman dan Ibu Dia telah hadir di acara sosialisasi berita hoax hari ini, dan rekan-rekan semua tim dari Bimbingan Konseling atas kerjasamanya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Oke, saya selaku MC ingin memohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan saya bersama rekan-rekan tim Bimbingan Konseling ingin pamit undur diri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, warnain foto dulu kita rame-rame semuanya terbaik. Sebentar, kamu yang ada di sakunya boleh bawa pulang. Kamu ikuti. Nanti dulu kita benar-benar semuanya Dengan adanya, hadirin pegang.
pakai ini nih. Nah, ya, apa enggak? Gak apa-apa. Oke, udah dapat semuanya? Sampai bawah? Oke, udah. Hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gak bebas, gak bebas. Sama